Halo teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan standalone risk atau resiko berdiri sendiri. Nah, pada resiko berdiri sendiri ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian standalone risk atau resiko berdiri sendiri, dan yang kedua yaitu cara menghitung satu aset menggunakan standalone risk. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke dalam bagaimana cara menghitung standalone risk atau resiko berdiri sendiri. Nah, dalam menghitung standalone risk ini, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara probabilitas atau suatu kemungkinan atau kondisi atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Di sini ada rumusnya juga, yaitu untuk menghitung return-nya adalah return sama dengan sigma dari probabilitas di kejadian I dan dikalikan dengan return di kejadian I. Dan untuk menghitung risikonya adalah risiko sama dengan akar dari sigma dalam kurung RI atau return di kejadian I dikurangkan dengan R pangkat 2 dan dikalikan dengan PI atau probabilitas di kejadian I. Nah, untuk yang kedua, kita bisa menggunakan berdasarkan data historis, yang dimana kita hanya mengetahui nilai return-nya dari berbagai waktu lalu. Jadi, dengan mengetahui itu, kita bisa menghitung return dan risikonya. Dalam menghitung return dan risikonya, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini, yang dimana return sama dengan sigma dari RI atau return yang telah diketahui dari periode ke periode dan dibahagi dengan N, yang dimana N adalah jumlah periodenya. Dan untuk menghitung risk adalah risk sama dengan akar dalam kurung RI kurang R pangkat 2 per N dikurang 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan standalone risk atau resiko berdiri sendiri berdasarkan probabilitas. Di sini saya menggunakan data yang sudah saya dapatkan yang ada di sini, yang dimana diketahui probabilitas dari berbagai kondisi perekonomian dan tingkat keuntungan atau return dari PTA Ali, yaitu sebagai berikut. Yang kondisi ekonomi sangat baik dengan probabilitas 0,3 dan return yang sebesar 35%, dan kondisi ekonomi yang baik dengan probabilitas 0,5 dengan return 30%, dan kondisi ekonomi buruk dengan probabilitas 0,4 dan return yang sebesar 20%, dan kondisi ekonomi yang sangat buruk dengan probabilitas 0,2 dengan return sebesar minus 15%. Nah, untuk mencari risk dan return dari PTA Ali berdasarkan data di sini, langkah pertamanya adalah kita harus mengkalikan PI dengan RI atau probabilitas dengan return-nya, yaitu dengan cara sama dengan
0,3 dikali dengan returnnya yaitu 30%, sehingga kita mendapatkan hasil yang sebesar 0,09. Nah, untuk mencari hasil dari kondisi ekonomi yang lainnya, kita hanya perlu menarik ini dari blok yang sudah ada hasilnya, kita tarik ke bawah sehingga nanti hasilnya akan keluar sendiri. Nah, untuk menghitung returnnya, yaitu kita akan menjumlahkan hasil perkalian dari probabilitas dan return dengan rumus sum buka kurung hasil dari perkalian tadi tutup kurung lalu enter, yang dimana kita mendapatkan hasil 0,265. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui kalau return dari PT AALI itu yaitu sebesar 0,265. Nah, untuk menghitung risknya, kita dapat menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu dengan cara dalam kurung RI atau return dikurangkan dengan R atau hasil penjumlahan yang tadi, yaitu 0,265 dipangkatkan dengan 2 dan dikali Pi. Kita langsung saja, yaitu sama dengan buka kurung lagi RI atau return yaitu 30% dikurang dengan jumlah dari sigma dari PI kali RI yaitu 0,265. Jangan lupa untuk di log menggunakan FN F4. Tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dikalikan dengan probabilitas sehingga hasilnya yaitu 0,003675. Nah, untuk mencari hasil dari kondisi ekonomi yang lainnya juga kita dapat menggunakan cara yang tadi, yaitu menarik ke bawah sehingga hasilnya akan keluar sendiri. Nah, untuk mencari risknya itu kita akan menjumlahkan hasil yang sudah kita dapatkan menggunakan rumus yang sama untuk mencari return, yaitu sum buka kurung blok semua hasil yang sudah didapatkan tadi tutup kurung lalu enter. Nah, untuk itu sendiri kita akan mendapatkan dari akar dari yang sudah kita jumlahkan tadi. Nah, untuk mencari akarnya kita menggunakan persamaan SQRT buka kurung kita blok jumlah yang sudah kita dapatkan tadi tutup kurung lalu enter. Nah, kita mendapatkan risk yang sebesar 19%. Nah, dari hasil perkalian dan penjumlahan yang sudah kita buat, kita dapat mengetahui bahwa return dari perusahaan PT AALI itu yaitu sebesar 0,265 dan memiliki risk yang sebesar 19%. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kedua untuk menghitung standalone risk, yang dimana cara keduanya yaitu menggunakan berdasarkan data historis. Di sini saya menggunakan data pengembalian dari PT Telkom selama 5 bulan di tahun 2021, yang dimana bulan Mei adalah sebesar 8%, bulan Juni returnnya sebesar 12%, bulan Juli returnnya sebesar 15%, bulan Agustus returnnya sebesar 10%, bulan September returnnya sebesar 5%. Nah, untuk mencari risk dan return berdasarkan data historis ini,
Pertama-tama kita akan mencari average return terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus yang ada, yaitu menggunakan sum, dan kita menginput rumus tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu jumlah dari return sigma dari RI dibahagi dengan N, yang dimana N itu adalah jumlah periode atau jumlah data, yang dimana di sini ada 5 periode dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi dibahagi 5, tutup kurung, dan kita mendapatkan average return yang sebesar 10%, yang dimana kita dapat mengetahui bahwa return dari PT Telkom sebesar selama 5 bulan dari data historis ini yaitu sebesar 10%. Untuk mencari risikonya yaitu dengan rumus sigma RI dikurang RI pangkat 2 dibahagi per N kurang 1, yang dimana kita akan mencari RI kurang R pangkat 2 terlebih dahulu, yaitu sama dengan buka kurung RI atau return yaitu 8% dikurang dengan average return yang sudah kita dapatkan atau return, dan dipangkatkan dengan 2 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari hasil dari data yang lain, kita tinggal menarik seperti ini yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan semua hasil, langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan semua hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, gunakan sum, buka kurung, blok semua hasil yang sudah kita dapatkan, lalu enter. Di sini kita sudah mendapatkan 0,0058. Nah, terus dalam rumusnya tadi menyebutkan sigma RI kurang R pangkat 2 per N kurang 1. Jadi, yang dimana N-nya adalah 5 karena data dari sini yaitu sebesar 5 dikurang 1 itu 4. Nah, setelah kita mendapatkan N kurang 1, kita bahagi dengan RI kurang R pangkat 2. Itu sama dengan jumlah dari RI kurang R pangkat 2 dibahagi dengan 4 atau N kurang 1. Sehingga hasilnya 0,0145. Nah, untuk mencari risikonya, kita tinggal mencari akar dari yang sudah kita bahagi tadi. Kita menggunakan persamaan, yaitu SIRT, buka kurung, hasil pembagian yang tadi, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yaitu 0,38 atau 4%. Nah, sekian dari cara kedua. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih sudah menontonnya, dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.